Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Ada berita yang cukup menarik hari ini yang akan kita bahas mengenai Pak Prabowo yang mendapatkan kenaikan pangkat dari Presiden Jokowi menjadi bintang 4 dan disebut dengan Jenderal Prabowo Subianto. Dan ini menuai reaksi dari publik, teman. Kenapa begitu? Karena Pak Prabowo itu kan sudah diberhentikan dari TNI dan itu ada kepresnya. Artinya Pak Jokowi mestinya menarik atau membatalkan kepres yang lama di era Pak Habibie, kemudian diterbitkan kepres yang baru. Tetapi posisinya kan Pak Prabowo dikeluarkan dari TNI dan kali ini Pak Prabowo diberikan kenaikan pangkat oleh Pak Jokowi. Dan inilah yang mendapat reaksi dari banyak kalangan. Kita putar video yang satu ini. Kalau menurut saya ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kalau toh ya, kebetulan saya ajudannya Pak Habibie. Ya, ketika Pak Prabowo itu diberhentikan sebagai prajurit TNI, seorang perwira tinggi itu ya diberhentikan dengan kepres. Nah, jadi kalau mau memberikan lagi pangkat baru harus cabut kepres yang lama dan dikeluarkan kepres yang baru. Jadi tidak serta-merta lalu membuat aturan baru. Jadi semua aturan di Republik ini tolong sesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang dibuat baik oleh pemerintah maupun oleh DPR yang mewakili rakyat. Nah, itu teman pandangan dari Pak TB Hasanuddin mengenai kenaikan pangkat yang diberikan Pak Jokowi kepada Prabowo Subianto. Jelas itu melanggar aturan, itu yang disampaikan oleh Pak TB Hasanuddin. Dan memang menurut saya teman, apa yang disampaikan oleh Pak Hasanuddin tadi ada benarnya. Kalau seseorang itu sudah dikeluarkan dari anggota TNI, mestinya kan tidak bisa dinaikkan pangkatnya wong dia sudah keluar. Tetapi ini yang terjadi di Pak Prabowo ini menjadi aneh ketika Pak Jokowi memberikan penghargaan kenaikan pangkat kepada Pak Prabowo Subianto. Dan ada berita juga yang cukup menarik, teman. Rencananya tanggal 1 Maret itu akan ada demo besar di depan gedung DPR. Tentunya demo itu ada kaitannya dengan Pilpres kemarin yang dianggap curang dan perlu ada perubahan. Nah, teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Manifesto Pejuang Perubahan Indonesia. Manifesto Pejuang Perubahan Indonesia. Kami mewakili jutaan pejuang perubahan dari seluruh Indonesia. Kami mewakili jutaan pejuang perubahan dari seluruh Indonesia. Dengan ini menyatakan sikap. Dengan ini menyatakan sikap. Satu, menolak Pilpres curang. Menolak Pilpres curang. Dua, siap mendukung dan mendesak agar DPR RI segera menjalankan hak angket, dan hak interpelasi untuk memajukan Jokowi. Tiga, siap menggerakkan jutaan massa pejuang perubahan. Untuk mengepung gedung DPR RI sampai proses pemakzulan selesai. Empat, mengajak semua elemen bangsa dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu. Bersama-sama menyelamatkan NKRI. Yang sedang diambang kehancuran. Jakarta 25 Februari 2024. Presidium Pejuang Perubahan Indonesia. Nah, itu Sobat Enjoy Channel yang disampaikan oleh Presidium yang akan melakukan aksi besok pada tanggal 1 Maret 2023. Dan tuntutannya juga cukup menarik, teman, yaitu menolak pemilu curang, kemudian memakzulkan Jokowi.
Dan ini satu sikap yang luar biasa, sikap yang berani ketika Pak Jokowi masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi itulah teman ya, aspirasi masyarakat. Kita dengar saja apa yang akan disuarakan besok pada 1 Maret 2024. Nah teman, kita juga akan melihat bagaimana perkembangan hasil realcon yang dilakukan oleh KPU, kemudian Jurdil 2024.org maupun Kawal Pemilu. Nah teman, kita coba lihat hasil realcon yang dilakukan oleh KPU. Kita lihat teman, per hari ini 29 Februari 2024 TPS yang sudah masuk 77,85%. Ini Pak Prabowo mendapatkan 58,83%, Anies mendapatkan 24,49%, dan Ganjar mendapatkan 16,68%. Jadi yang unggul ini Pak Prabowo teman. TPS yang sudah masuk 77,85%. Kemudian teman, kita juga akan melihat Jurdil 2024.org. Kita lihat teman ya. Ini data yang masuk 10.033 TPS. Ini total TPS yang sudah masuk 10.033. Dan kita lihat teman, Anies Baswedan mendapatkan 37,81%. 37,81% itu Pak Anies. Pak Prabowo mendapatkan 36,63%. Kemudian Ganjar mendapatkan 25,56%. Jadi selisih antara Anies sama Pak Prabowo tidak begitu jauh teman, sekitar 1%. Ini TPS yang sudah masuk 10.033. Jadi masih banyak teman yang belum masuk di Jurdil 2024.org. Kemudian kalau kita lihat di Kawal Pemilu teman ya, kita lihat Kawal Pemilu paslon 01 ini mendapatkan 23.860.998 suara atau 26,52%. Kemudian Pak Prabowo mendapatkan 49.903.049 suara atau 55,47%. Kemudian Ganjar mendapatkan 16.200.962 suara atau 18,01%. Jadi di Kawal Pemilu 2024 kita melihat bahwa Pak Prabowo unggul teman dengan 55,47%, di bawahnya Anies Baswedan dengan 26,52% dan Ganjar 18,01%. Nah, ini teman hasil realcon KPU. Tetapi menurut keterangan dari beberapa pihak teman bahwa ada penambahan angka yang cukup besar untuk paslon 02 sehingga banyak menuai protes, banyak menuai kritikan dari berbagai kalangan, dan bahkan ada yang mengusulkan supaya KPU ini diaudit teman-teman oleh auditor independen. Kenapa begitu ya? Karena ada banyak masalah di KPU, seperti server katanya kemarin di Singapura, kemudian setelah itu dikembalikan ke Indonesia. Nah ini teman, menjadi perhatian publik, makanya perlu ada auditor independen terkait kinerja dari KPU. Dan yang menarik lagi teman, besok ini ada aksi tanggal 1 Maret yang akan mengepung gedung DPR. Tuntutannya diantaranya adalah menolak pemilu curang, yang kedua adalah hak angket ini mesti dijalankan, karena di situ akan bisa menyelidiki terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah yang diduga melakukan pelanggaran. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.